Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas mengenai final Liga Eropa ya, nanti malam yang akan berlangsung pukul 02.00 antara Sevilla melawan Inter ya. Laga akan berlangsung di mana ya? Di Jerman ya. Wasitnya sendiri berasal dari Belanda ya. Nah, laga ini akan menjadi final yang kesekian banyak dari Sevilla, karena Sevilla sendiri sudah berpengalaman tampil di Liga Eropa ya, terutama di final. Mereka pernah menjuarai Liga Eropa 3 kali berturut-turut. Sementara untuk Inter, ini adalah final yang pertama setelah 10 tahun. Final pertama di kancah perebutan di Liga Eropa ya, karena Inter sudah lama tidak berada di kancah teratas di Liga Champions maupun Liga Eropa. Namun sekarang Inter sudah mencapai final. Ini menjadi suatu hal yang baik buat sepak bola Italia ya, karena kalau di final kita sering bicara Juventus, namun sekarang Inter sebagai perwakilan Italia lain bisa memberikan perlawanan untuk Juventus. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kedua klub ini ya. Pertama dari siapa ya? Pertama dari Inter ya. Inter sendiri ini menggunakan formasi 3-5-2. Nah, formasi semacam ini tuh secara logika ya, itu sangat kuat jika terjadi perebutan di lini tengah ya. Kenapa? Karena tengahnya ini berisi 5 pemain, ditambah belakangnya 3 pemain. Jadi mereka mendapatkan 8 pemain di lini tengah ke belakang ya, sehingga seharusnya memudahkan mereka untuk merebut bola atau memenangkan penguasaan bola seharusnya ya. Nah, namun karena sistem formasi yang semacam ini yang sangat kuat di pertahanan ya, karena menang jumlah ini, maka serangannya benar-benar dibutuhkan striker yang berani untuk turun ke belakang, karena suplai dari tengah akan berkurang ya. Apalagi ini Conte menggunakan 5 gelandang yang ya. Jadi ini Inter menggunakan 5 gelandang ya, sehingga kalau menggunakan 5 gelandang maka tentu apalagi gelandang tengahnya ya, ini Conte mengisi dengan gelandang petarung semua ya, tidak ada yang spesifik gelandang menyerang, sehingga benar-benar dibutuhkan striker yang ikut turun ke belakang ya. Di sini Inter menggunakan Lukaku sebagai target man yang turun ke belakang, dan Lautaro ya sebagai striker lain yang memberikan pergerakan, dan juga keduanya ini sangat padu ya. Apalagi Inter menggunakan 2 formasi. Tadi Lukaku akan menjadi tembok dan Lautaro sebagai pembuka ruang. Ini sangat berbahaya untuk tim lawan ya. Jika mereka tidak bisa memenangkan penguasaan bola, itu sangat berbahaya buat Sevilla ya. Jadi itu Inter sangat kuat di tengah menurut saya. Seharusnya nanti Inter menang penguasaan bola, karena kalau Inter nggak menang penguasaan bola, maka sayang sama formasinya, nggak cocok. Masa 5 gelandang kalah sama 3 gelandangnya Sevilla ya, logikanya nggak masuk. Jadi itu Inter sangat mengandalkan Lukaku dan Lautaro ya, terutama Lukaku, karena semenjak dia dari MU gagal, namun di Inter dia bersinar ya. Terus itu sih dari Inter tidak ada masalah menurut saya. Mungkin
kurang kreatif aja ya, mungkin dari lini tengah, tapi nggak apa-apa, itu tertutupi karena sistem permainan ini memang membuat Inter lebih solid, dan ini gaya Itali banget dengan 3 back. Itu benar-benar gaya dari Conte ya. Sekarang saya beralih ke Sevilla ya. Sevilla sendiri ini yang paling diwaspadai ya, itu adalah lini depannya ya. Sevilla lini depannya ini menurut saya menakutkan. Karena apa? Karena semuanya bisa berlari ya, suka berlari malah. Jadi Sevilla menggunakan tiga penyerang ya. Ada Suso di sisi kanan, yang di striker tengahnya En-Nesyri, dan di sisi kiri ada Ocampos ya. Ketiganya ini sangat punya kecepatan dan suka berlari, dan ini harus diwaspadai oleh pertahanan Inter ya. Bahkan gini, saya katakan tiga penyerang Sevilla ini paling mencuri perhatian di Liga Eropa ini ya, karena memang trio penyerang Sevilla ini memang sangat saya sukai ya, karena benar-benar kuat di itu ya, penyerangan. Nah, itu yang harus diwaspadai Inter. Juga dari Sevilla ini dua back tengahnya itu menurut saya layak main di tim besar ya, karena kuat sekali ya. Satunya itu pendek tapi dia sangat terampil ya, namanya Koundé. Dia itu dari Prancis, harusnya dipanggil timnas Prancis ya, karena dia sudah layak, karena dia sangat terampil ya walaupun muda. Satunya itu Diego Carlos, itu pemain asal Brasil. Dia badannya bagus dan juga itu ya bertenaga. Itu benar-benar back yang bagus. Jadi saya harap dia main di tim besar ya. Terus Sevilla ini memang kelemahannya di lini tengah ya. Sevilla lini tengahnya ini kurang kurang begitu bertenaga, karena banyak yang sudah berusia tua di lini tengahnya ya. Sevilla ini gimana ya, memang dari Spanyol memang biasanya sirkulasi bola memang agak lemot, tapi Sevilla banyak pemain berteknik dan punya kecepatan ya. Jadi Sevilla agak lemah di lini tengah ya. Jadi kalau untuk nanti sih lini tengah akan kemungkinan dimenangkan oleh Inter ya, seharusnya ya. Jangan sampai formasi Inter yang banyak numpuk gelandang ini malah kalah penguasaan bola. Ini aneh menurut saya, memalukan. Terus itu sih dari Sevilla, nggak ada yang benar-benar spesial kecuali strikernya ya. Jadi Inter harus waspadai striker dari Sevilla. Nah, itu sih yang bisa saya sampaikan. Nah, laga nanti ini laga yang seru dan benar-benar membuat apakah juara baru atau juara lama, apakah Sevilla yang sudah sering juara Liga Eropa akan melawan Inter yang benar-benar dahaganya akan juara, itu sudah tidak tertandingi. Mereka tentu ingin mengakhiri paceklik gelar ya, Inter ini. Kalau dari sisi strategi, Conte dari Itali biasanya memang suka yang solid di pertahanan. Jadi ketika pertahanan solid, itu penyerangannya bisa ikut solid. Ini beda sama Manchester City ya. Manchester City ini kalau penyerangan solid, bertahannya solid. Namun sayangnya City bertahannya nggak solid-solid amat ya. Terlalu biasa untuk tim besar. Jadi itu filosofi Conte ya. Pertahanan adalah penyerangan yang terbaik. Patut kita hargai ya. Mungkin mirip kayak Diego Simon ya, cuma Conte lebih terstruktur. Kalau Diego Simon ini lebih tumpuk ya. Kalau Conte masih ada penguasaan bola dan ada keinginan menyerang ya Conte ini. Jadi Conte ini pelatih modern ya. Italia yang nggak bertahan banget, itu Antonio Conte. Kalau Sevilla ini pelatihnya bernama
Julen Lopetegui ya. Itu kalau Anda ingat, dia sempat melatih timnas Spanyol ya. Dan seharusnya dia yang memimpin Piala Dunia Spanyol yang kemarin, cuma dia memutuskan putus kontrak di tengah jalan dengan timnas Spanyol, dan karena dia ternyata berbelok ke melatih Real Madrid dan Real Madrid gagal ditangani dia, dan sekarang dia berada di Sevilla. Memang pelatih yang sukses belum tentu sukses. Pelatih yang sukses itu belum tentu di tim besar sukses, namun di tim kecil tidak sukses juga. Ternyata Lopetegui sukses di Sevilla ya. Sudah berani membangun tim ini menjadi lebih bagus ya, lebih permainannya lebih menyerang ya, khas Spanyol dengan banyak teknik dan banyak kecepatan di sisi sayap ya. Terus itulah Lopetegui ya. Strateginya biasa aja, kayak Spanyol itu, mengandalkan teknik dan juga kombinasi umpan 1-2 ya, dan dengan tempo yang lambat. Tapi mereka benar-benar dipadukan dengan pemain muda ya, dan juga diberi dana transfer yang melimpah sama seperti Inter. Jadi kedua tim ini diberi dana transfer yang banyak ya. Jadi itu ya. Terus Sevilla itu sisi kirinya ada Reguilon ya, back kiri itu dari Madrid. Itu menurut saya orangnya terampil. Saya yang pertama kali melihat dia kemarin, kayaknya dia benar-benar cocok main di tim yang cukup besar ya, karena dia muda dan terampil, pekerja keras juga, berani merebut bola walaupun kecil. Itu saya suka. Terus bek kanannya Jesus Navas ya, sebagai kapten dari Sevilla. Navas ini pernah di City lama ya, zamannya Pellegrini. Itu biasanya main di sayap, dia suka crossing ya. Sekarang dia jadi bek kanan karena sudah usia kepala 3, namun dia karena adalah dulu sempat menjadi pemain Sevilla ya, lama sekali sebelum ke City. Sekarang dia kembali ke Sevilla bermain sebagai kapten. Di Inter sendiri sekarang benar-benar backnya berpengalaman ya. Banyak back senior seperti Godin, ada juga De Vrij dari Belanda ya, terus Skriniar, pemain muda yang juga diincar oleh tim besar. Nah, terus dari lini tengah Inter ada kombinasi pemain tua dan muda, ada Gagliardini ya. Biasanya juga ada Brozovic, itu sebagai kapten ya mungkin. Dan juga jangan lupakan ada Handanovic ya, itu adalah kiper Inter. Menurut saya Handanovic itu kiper yang kuda hitam ya. Dia itu sebenarnya kiper yang sangat bagus, cuma tertutup oleh penampilan kiper-kiper lain ya. Handanovic ini keren loh ya, nggak banyak pergerakan namun selalu bisa menghalau bola ya. Dengan segala keterbatasan kiper, dia mampu membuktikan bahwa kiper juga bisa untuk keluar dari zona keterbatasannya ya. Dan juga Lukaku dan Lautaro di lini serang Inter akan menentukan Inter hari ini. Semoga laga nanti seru, dan jaga kesehatan untuk kalian semua. Sampai berjumpa dengan saya lagi ya. Sekian, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.